Bagaimana itu kita berharap bahwa orang terpengaruh oleh karya kita kalau kita sendiri tidak terpengaruh oleh karya kita. Harus terus berkarya walaupun yang beli ibu kita sendiri. Dulu awalnya saya sama Ustadz Arifin kan, saya bilang, "Bang, gimana bang, saya ini kan anak band, boleh nggak nih saya nyanyi lagu Legend?" Bagaimana cara Uwak menyikapi sekelompok daripada umat Islam yang sampai saat hari ini mengharamkan daripada musik? Apakah benar musik tersebut yang Uwak lakukan ini, dakwah lewat musik itu memang tertolak di dalam Islam atau gimana? Uwak menyikapi sebagai musisi. Sebagai musisi tentunya yang memang berdakwah lewat musik gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya. Nggak ada kalimat lain kecuali hadza min fadli rabbi. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat, kemudian Allah menitipkan ya sedikit rezeki untuk kita nyenengin dan ngebahagiain orang lain. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sob, saya sekarang udah di rumah umat perempuan, markas besar seni golok Indonesia, Opik Tombuati Manajemen. Jadi ini markasnya Opik Tombuati. Kita ke dalam mau ketemu Opik, sekalian kita minta support, penyemangat dari beliau untuk The Jeff, sehingga terus semangat untuk menyampaikan dakwah-dakwah lewat syairnya. Nah ini nih, ini Agus Ridwan ini nih, bro. Ini mobil lo bro. Jakarta punya gua. Apa tahu lagunya Agus Ridwan? Jakarta punya gua. Tapi keren sih, bagus nih mengkreatif. Tapi anehnya, ini mobil Jakarta punya gua. Ada logo MUI. Berarti mobil halal coy. Mobil halal. Kenapa halal? Karena ada logo MUI. Support by LP POM MUI. Ini Jakarta punya gua. Kenapa platnya F? Bogor. Berarti bro, lo harusnya Bogor punya gua. Kalau Jakarta punya gua, kudunya platnya lo B. Nah ini jangan lupa nih, subscribe Hyper Movie, memperkenalkan Nisa Lukman, Jakarta punya gua. Keren kalimat bawahnya keren. Yuk kita masuk yuk. Kita masuk. Ini kediaman rumah Opik. Teman-teman lagi recording di sini. Jadi lagu Ya Rasulullah itu lagi recording. Karena besok kita harus ada tayangan tapping di apa bang? Di Rumpi Trans TV. Kita masuk. Yuk. Ini alat recording. Recording bukan ini ya? Mixer tau nggak lo mixer? Yang mau bikin kue itu mixer. Bener kan? Ini albumnya Opik nih. Ini Opik pertama. Ini yang Tombuati kan. Oh salam ya Rasulullah. Oke, kita masuk yuk. Ada ustazah. Assalamualaikum. Sehat. Aneh udah janjian sob sama ustazah, sama suami tercinta. Ayang Embek. Ayang Embek. Ya kemana-mana ngintil aja nih. Iya, ngintil aja, subhanallah. Kan main dah. Kayak Romeo dan Juliet. Iya. Gimana sehat baik ya? Ustazah baik. Mohon maaf tadi nunggu lama. Iya, dari mana dulu sih? Tune up dulu tuh tune up. Ganti oli. Saya ada kentalan darah, jadi tiap bulan harus keluarin darah dulu, flebotomi. Tapi darahnya nggak boleh didonorin. Jadi dibuang begitu aja. Dibuang begitu aja udah. Gitu. Karena kalau darah terlalu kental, keberatan, oksigen nggak nyampe, jadi sering pusing saja. Ustazah kita ngobrol dikit nih. Iya. Jadi Ustazah Azizah ini beliau juga pengurus di DPP PMMI. Iya. Saya juga alhamdulillah di situ aktif. Terus sempat ada beberapa program yang kita kerjasama. Nah sekarang ternyata Ustazah Azizah ini seorang penulis, jurnalis. Menulis beberapa berita. Udah berapa berita kita Ustazah bikin ya? Ada sekitar 2/3 lah. Lebih lah ya, sekitar 5 sampai
800 kalau nggak salah. Oh iya. Wah banyak banget ya. Kedepannya nanti Kedepannya. insyaallah. Nah sekarang kita lagi mau bikin MOU. Kenapa teman-teman? Yang namanya ikhlas itu harus di awal. Jangan sampai kita kerja sama. Udahlah gampang, ntar terserah gimana aja dah. Kita sama-sama muslim masa nggak percaya? Iya omongan. Ntar pada prakteknya ada apa-apa, silaturahim jadi renggang. Makanya harus dipakerin. Bahkan Rasulullah ngajarin kalau kita punya utangnya dicatat. Supaya apa? Supaya nggak jadi tuntutan kita ntar di alam kubur. Nah Ustazah, ini kan ada Jeff nih. Jadi di sini saya dan The Jeff mau minta tolong ke beliau buat bisa berdakwah juga. Sama-sama dakwah, cuman mungkin caranya beda. Kalau saya kan dengan ya sedikit demi sedikit tausiah, The Jeff dengan lagunya, Ustazah nih dengan menulisnya. Menulis bisa jadi dakwah. Balighu anni walau ayat. Walaupun cuma satu ayat, tapi ketika tulisan itu bisa menjadi dakwah, maka Ustazah sudah menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Syiar ya. Syiar. Jadi Ustazah nanti aman ya. Saya minta tolong The Jeff ini dibantu dakwahnya, biar ada yang fokus di jurnalis, ditulis menulisnya. Nanti kita sepakati aturan mainnya kayak apa, biar nggak ada dusta di antara kita. Jadi Jeff itu diambil dari nama Jeffrey Al-Bukhari. Sekali lagi Ustazah, mohon bantuannya buat mensiarkan dakwah Jeff, dakwah saya, dakwah teman-teman dan dakwah kita semua. Ya. Itu Ustazah. Ustazah katanya nggak bisa lama nih. Saya nggak bisa lama-lama Pak Kiai. Jadi saya minta izin untuk pamit, Siap. pulang gitu ya. Mudah-mudahan ketemu lagi, Iya. ya kan. Terus jangan lupa untuk kontak-kontak aja Aman. kalau misalkan ada Siap. acara gitu. Ustazah, siap. Mohon doanya aja semua. Sekalian kita pamit. Kan Ustazah langsung balik? Iya, langsung balik. Ke Wapik ya. Iya. Tuan rumahnya nggak enak. Siap. Tadi udah ketemu pas datang? Udah ketemu. Udah. Oh, ya udah. Yuk. Iya. Wak mau pamit sekalian, Wak. Oh, pamit. Ustazah kita. Siap. Ini mau dinaikin berita online katanya. Pak Kiai semuanya kalau Siap. ada acara atau misalkan mau dinaikin beritanya, monggo silahkan. Siap, gampang. Nanti Udah gampang lewat dia aja satu pintu. Siap. Siap, satu pintu karena fulusnya juga dari kita-kita. Dia suka nolongin emang. Urusan yang lobby-lobby daripada gue ntar salam nih kan lo. Jadi izin ya Pak Kiai. Siap. Ya. Mudah-mudahan ke depan ketemu lagi. Amin, insyaallah. Barokah buat kita semua. Amin. Alhamdulillah. Ya, saya makasih. Oh ya, makasih. Kiai, makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ingat ini konten gua. Oh iya. Iya. Kok kagak nyomot lah, takutan amat lu. Bukan, konten-konten kita. Lah yang panjang ngomongnya apa jadi dia? Takut subscriber pindah para pemirsa. Wah, ini kan teman-teman lagi rekaman nih, Wak. Siap. Kemarin ada arahan dari Wak yang saya jadi pada nanya nih, Wak, melihat video. Kan kita bilangnya Wak Opik. Teman-teman wah, anak-anak kita. Oh iya, anak-anak. Oh iya bener ya. Kita pengen muda aja Bang Edi. Iya, kan ngomongnya muda mulu. Abang Bangke. Bang J. Kemarin pada nanya, Wak Opik yang mana sih? Opik Tombuati bukan? Nah, ini teman-teman biar tahu ternyata Wak Opik tuh ya ini. Tokoh musisi fenomenal. Siap. Musisi religi fenomenal. Nah, beliau juga yang mengarahkan The Jeff, ada Bang Haji Tokoh Deki. musisi fenomenal. Nah. Tokoh ulama finansial. Semuanya hadir di sini. Gimana ya, Wak, ada apa arahan buat The Jeff? Ya pokoknya insya Allah kehadiran The Jeff ini akan menjadi sumbangsi yang baik Amin ya Rabb. untuk perkembangan musik di Indonesia, terutama untuk perkembangan musik religi gitu ya. Jadi Masya Allah anak-anak muda ini, anak-anak kita semuanya punya potensi yang luar biasa. Selain juga vokalnya bagus, kemudian juga nanti bisa kita arahkan untuk pembuatan dari karya-karya yang baru yang luar biasa insya Allah gitu ya. Amin. Jadi Masya Allah luar biasa, ada si Abizar. Abizar, Ada Samil. ada Samil, Ada Fahmi. Fahmi ya, 3 orang ini insya Allah akan menjadi hal yang baik nantinya ya. Tinggal mulai disusun nanti setelah COVID-19 ini selesai, mulai showcase-nya dipikirin gitu. Pak, mohon maaf Pak, bisa dijelasin showcase apa Pak? Abang gua kagak denger. Gua lagi serius lu ajak ngomong. Kemarin ada yang menarik tuh dari Wak. Terakhir tuh kan
sebelum ke TV kan Wak bilang, jadi kalau nyanyi religi itu harus sama gimana tuh antara mulut. Jadi memang banyak ini anu saja, maksudnya itu dari pengalaman aja. Jadi memang apa yang disampaikan itu paham gitu ya. Karena aturan mainnya jelas itu kalau di Asy'ara itu kan ada orang berjalan dari lembah ke lembah dan mengatakan apa yang tidak dia kerjakan ya. Mereka diikuti orang-orang sesat istilahnya kayak gitu kan. Jadi ini kan satu warning sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan pertama apa yang disampaikan menjadi nasihat buat diri kita sendiri untuk kita berubah, untuk kita menjadi lebih baik. Jadi bagaimana itu kita berharap bahwa orang terpengaruh oleh karya kita kalau kita sendiri tidak terpengaruh oleh karya kita gitu. Jadi pertama harus tekanin, harus paham apa yang diomongin, harus kemudian juga isi pikirannya gitu ya. Tapi ini proses, by proses, bukan langsung sulap langsung luar biasa, nggak, pasti proses dia proses. Ada proses. Dan harus terus berkarya walaupun yang beli ibu kita sendiri. Jadi untuk para pelaku seni ya, harus terus berkarya walaupun kata manajemen ini nggak laku nih. Nah itu nggak ada kan? Oh nggak ada gitu. Nggak ada. Prinsipnya nggak ada gitu. Prinsipnya nggak ada. Berarti adalah satu keberuntungan bila kita hari ini terpakai oleh Allah untuk bicara tentang kebesaran Dia. Bagaimana membangun cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Jangan terlalu ambil target terlalu tinggi-tinggi, yang santai-santai saja. Pokoknya hari ini ada karya, kemudian kita sosialisasikan, habis itu serahkan sama Allah semua. Kalaupun dapat yang lain itu bonus lah. Itu bonus. Kita nggak bisa tahu di karya yang mana nanti bisa menghasilkan sesuatu. Tapi sebenarnya satu karya saja yang sudah lahir ini sudah luar biasa. Ini sudah salah satu gift, karunia dari Allah untuk kita. Wah, tiba-tiba bisa muncul, bisa dikenal orang. Ya, satu saja yang bisa terinspirasi dari apa yang kita buat itu sudah luar biasa. Jadi nggak usah muluk-muluk kita booming atau apapun, walaupun itu harapannya gitu ya. Yang pertama adalah untuk kita sendiri. Lagu ini menjadi nasihat kita, sebagai cara kita untuk kita memuji Allah, untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sallam barik alaih. Jadi dalam pengertian lain, Wak, itu berarti maksudnya lagi konten gua habis digerus sama dia. Maksudnya kita nggak semata-mata harus mencari subscriber dan viewer. Baik pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah. Jadi para pemirsa, kita tidak berharap subscriber, kita tidak berharap viewer, tapi ente kudu nonton, wajib. Besok coba kalau ada dia potong-potong aja. Pasti lu edit itu. Tanggung kalau potongnya orangnya. Waduh, pokoknya makasih banget Dewa. Ya, pokoknya yang terpenting berbuat saja. Setiap karya ada rezekinya masing-masing. Jadi harus percaya, berbuat saja yang tulus, yang ikhlas. Niatan kita apa sih yang niatan terbaik itu selain kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Sudah itu saja. Pas banget itu nasihat buat Jaki itu. Berbuat saja. Jadi pasti akan ada, tuh setiap karya pasti akan ada gimana hikmahnya. Dewa? Ada rezekinya. Ada rezekinya. Ada Setiap rezeki karya ada rezekinya. Tuh ntar Bang Jokar digedein. Ya, tuh. Quotes dari Ustadz Opik Tombuati. Setiap karya ada rezekinya. Ada rezekinya. Yang tadi Ustadz Ujai digedein juga, membuang yang jauh. Kami sekecamatan mengucapkan bodoh amat. Tapi tetap nih buat The Jeff nih. Sukses Amin, luar biasa amin. juga untuk Sejaki ini luar biasa nih, kontennya juga bagus-bagus ya. Teman-teman juga mesti ini jadi apresiasi yang banyak untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga bisa jadi mata air untuk kita semua. Nggak ada yang lain sebenarnya. Kita nonton, ada ruang untuk kita memperbaiki diri terus sampai istilahnya kita semua ini layak mendapat cintanya Allah, insya Allah. Ya Rabbal. Emang Wak, kalau Wak sendiri nih mau bikin satu lagu, itu ada prosedur spiritual nggak? Wih, keren nggak tuh bahasanya? Prosedur spiritual. Nggak denger gua apaan tadi ya? Kan saya dengar gitu Wak, secara prosedur ada spiritual, harus ada harus berdiam diri dulu, mendekatkan kepada Allah. Gimana tuh Wak? Aku tuh ya di sini
Ustadz mungkin bisa meluruskan, Ustadz juga bisa meluruskan. Tapi itu saya terinspirasi satu surah dalam Al-Quran itu, ya gini. Ini jadi bahan saya untuk saya menulis. Jadi basic saya. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira. Ya. Jadi syairnya adalah persaksian saya kepada kehidupan, kepada cinta, kepada luka, kepada apapun yang Allah karuniakan dalam hari-hari kita. Yang kedua, sampaikan kabar gembira. Jadi tulisan lagunya isinya kabar gembira. Yang ketiga baru peringatan, bisa tentang kematian, bisa tentang kehidupan setelah mati, bisa apa saja gitu. Jadi dari tulisan ini menjadi bahan untuk saya menulis gitu. Nah, minimal sesuatu itu menjadi nasihat yang penting buat saya sendiri gitu. Yang lainnya itu bonus saja. Berarti ada 3 kriteria ya? Ada 3 kriteria. Dan kabar gembira, saksi, kabar gembira, peringatan. Nah, isi syairnya itu seperti itu. Jadi jangan Iya, jauh-jauh. di antara itulah. Iya. Nah, saya kadang-kadang datang, saya tanya sama Ustadz Mohai, sama Ujai, sama Zaki itu. Ini kira-kira ini harus nulis apa hari ini? Ini bener nggak ini Arabnya ini? Ini apa? Karena memang keterbatasan saya. Jadi apa yang saya pengen tulis harus saya diskusikan dulu dengan beberapa teman-teman dekat gitu. Kalau ini Wak, penampilan nih kan The Jeff gayanya masih anak muda banget. Apalagi Abizar kan rambutnya sekarang lagi di kuningin tuh Wak, pakai jeans, pakai sepatu-sepatu cat Ya. gitu. Itu harus dirubah secara religi yang pakai sarung atau gimana atau apa adanya aja Wak? The Jeff Apa adanya saja. Apa Sebenarnya adanya kan aja. intinya kan pakaian saja nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Yang penting kan isinya. Jadi orang kadang-kadang konsentrasi kepada hiasan-hiasan ya. Banyak konsentrasi kepada dandanan-dandanan, tapi isinya kurang gitu. Jadi mendingan konsentrasi kepada isinya. Nanti ini kebutuhan kepada perangkat-perangkat panggung baju apa itu nanti belakangan. Biarkan dulu mereka murni menjadi diri mereka sendiri. Karena memang kalau umpamanya mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk bicara kepada orang banyak, pasti dengan bahasanya sendiri, dengan wilayahnya sendiri, dengan keadaannya sendiri, dengan orang-orang sezamannya gitu. Jadi jangan dipaksa seolah-olah penyanyi religi itu yang Nggak mesti. Ada anak-anak hardcore gitu ya, tiba-tiba tentang nanya rock tapi isinya tentang jahanam, kan boleh. Tiba orang takut mendengar. Kemudian ada yang pecintanya sendiri. Jadi ada pecintanya sendiri yang mendapat nasihat dari sini. Ada orang yang modelnya kayak yang ada pakai sorban, pakai apa, ya silakan saja. Sebenarnya yang terpenting bukan itu, pakaian itu sebenarnya nggak masalah. simbol aja Pak. Kita banyak itu halu soalnya, halu. Apa-apa itu harus begini, nggak begitu. Pokoknya intinya apa yang kamu sampaikan itu adalah sesuatu sifat. Boleh nggak sih sebenarnya orang biasa itu memuji Allah? Boleh nggak sih orang itu dengan pakaian yang sangat sederhana dia memuji Rasulullah SAW? Boleh. Silakan saja. Yang terpenting isi yang kamu bangun. Apa ini? Apa yang mau kamu omongin? Dan kira-kira kamu udah ngomong itu udah kamu kerjain belum? Gitu. Kamu paham nggak yang diomongin gitu? Sama. Jadi kan lucu kalau kita cerita lagu tentang bakwan, tapi kita belum pernah makan bakwan. Cuma cerita-cerita saja. Jadi tidak penghayatan secara ruang dalam, penghayatan secara imaji, secara pemahaman itu nggak sampai gitu. Jadi dia harus tahu cerita tentang sesuatu, dia harus tahu. Nah gitu. Atau kalau enggak begitu ya kita ikut perkataan ulama, minta nasihat sama guru, sama ustadz. Ini saya ngomong apa? Coba kamu ngomongin tentang ini, baiknya sedekah. Ayo udah sedekah. Silakan gitu. Dulu awalnya saya sama Ustadz Arifin kan saya bilang, "Bang, gimana Bang, saya ini kan anak band. Boleh nggak nih saya nyanyi lagu lagi?" Nggak apa-apa. Nanti biarin kamu nyanyi dulu, nanti lagu ini akan mengajari kamu sesuatu. Wah. Dahsyat. Ngerti nggak kira-kira? Bang. Jadi itu awal kali Wak mau masuk ke musik religi? Ya, sama Ustadz Arifin waktu itu. Karena kan ada album Tausiah Dzikir kan. Saya ada di terakhir para pemirsa. Ini tahu nggak buat paksa IG ini saya, buat IG saya. Suwe banget lu. Iseng banget emang plastik cilok.
Bayangin itu kamera dia, tetap aja maksa itu. Bodoh amat. Masuk. Ya Ini akan Allah. 2.500 viewer lah di Instagram. Oke. Oke, pemirsa itu aja mungkin. Lanjut. Itu aja. Belum kelar deh. Jadi kayak gitu, jadi uniknya. Dulu di album Tausiah Dzikir itu kan ada banyak sekali penyanyi religi yang besar-besar gitu ya. Terus saya nyanyi lagu Tombo Ati di situ. Wah, mudah-mudahan nih apa yang aku menyanyikan ini menjadi nasihat buat kamu sendiri. Gitu. Jadi awalnya Wak berat hati karena secara spiritual belum Iya, sempurna jauh. spiritualnya Wak ya. Udah sampai sekarang. Oh iya, artinya saat itu kan bener-bener masih bingung nih mau ke religi tapi masih begini. Iya. Tapi cakep tuh arahan dari Ustadz Arifin ya, berkarya, berkarya. biar lagu itu, karya itu jadi nasihat buat Iya, buat kamu sendiri. Subhanallah. Wak, bagaimana cara Wak menyikapi sekelompok daripada umat Islam yang sampai saat hari ini mengharamkan daripada musik? Apakah benar musik tersebut yang Wak lakukan ini, dakwah lewat musik itu memang tertolak di dalam Islam atau gimana? Wak menyikapi Sebagai musisi. sebagai musisi tentunya yang memang berdakwah lewat musik gitu loh. Iya. Jadi begini memang ya. Aku pernah mempelajari satu frekuensi ya. Yang bener dong Mas. Mentang-mentang kamera lu bagus. Ini jawabnya serius sih. Tahu. Yang lain jangan kerok ya Mas. Ini pertanyaan penting nih. Ini meja kayak harus digeser. Tombo Ati. Kita mau siram lu. Bodoh amat. Awas. Udah cepet apa? Konten. Ya. Wak, gimana Wak? Jadi gini, aku pernah mempelajari satu frekuensi yang frekuensi itu bentuknya bunyi, tetapi bunyi itu tidak terdengar oleh telinga. Bang, lu serius bang, bener lu. Ini bagus nih tau. Iseng banget lu. Lanjut Wak. Lanjut. Wah lagi serius nih. Ini frekuensi ini berbahaya karena isinya hipnotis. Jadi misalnya bunyi itu kita sembunyikan semacam perkataan yang diulang-ulang, yang ditakror. Terus diulang-ulang, kamu pembunuh, kamu jelek, kamu pezina, kamu ini. Kemudian itu disembunyikan di frekuensi yang kesekian sehingga telinga nggak mendengar. Kemudian ditumpuk dengan lagu. Nah, sehingga orang yang apabila mendengar musik ini berulang-ulang, akhirnya yang nampak dia secara bawah sadarnya terkondisi kepada perkataan-perkataan yang menjadi hipnotis ini. Oke. Nah, ini yang menurut saya berbahaya. Ini juga berlaku di film kartun, film biasa. Ini ada juga yang disembunyikan sehingga ini membahayakan sebenarnya buat orang yang mendengar. Nah, gitu. Maka kalau ada orang yang mungkin ulama mengkhawatirkan ada ini berbahaya kepada bagi pendengar, ya sama saya juga begitu sebenarnya. Oke. Saya juga begitu. Saya kalau paman saya suruh milih, ayo dengerin lagu saya nggak pernah ngomong gitu. Betul. Mendingan ngaji. Benar. Sama saya juga orang TV, saya main di TV juga, saya konser TV juga, tapi saya tidak menyarankan untuk nonton TV. Oh gitu. Jadi lucu tuh ya. Jadi itu agak aneh tuh. Jadi memang frekuensi ini bisa dibuat. Kalau ini dengan keburukan bisa, berarti kebaikan bisa. Benar. Oke. Seandainya misalnya kita sekian hertz itu kita sembunyikan, kemudian isinya asmaul husna. Tentang Allah, tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW, kemudian sembunyikan, kemudian ditumpuk dengan musik baru. Nah, siapa tahu itu bisa mempengaruhi baik. Oke. Kalau memperdebatan apakah musik itu haram atau tidak haram, ini kayaknya para ulama sudah banyak membahas tentang ini semuanya. Sudah selesai masalahnya. Jadi ini pilihan saja, silahkan. Kalau dari dibahas per detailnya, musik itu apanya, alatnya, nadanya, kata-katanya, apanya, nanti yang mananya yang haram. Betul. Jadi susah sebenarnya, susah. Dan ini akan menjadi sebuah perdebatan yang pasti terus panjang ya. Alhasil kita kembalikan kepada orang yang kemudian baik mau menerima atau tidaknya kepada mereka sendiri gitu ya. Karena begini, ada orang bisa tiba-tiba itu merasakan satu kehadiran pertaubatan, ruang tangis dia kepada Allah dengan cara dia melihat sesuatu. Betul. Nah, sesuatu ini macam-macam. Tiba-tiba kadang dia melihat kejadian ada anak kecil minta-minta, kemudian dia
hadir Rasulullah di situ, tiba-tiba dia ingin berbagi, ingin menangis, ingin menolong apa, ini kan luar biasa. Betul. Atau ada kejadian apa, ataupun bunyi, tiba-tiba mendengar bunyi harimau, dia ingat sama Allah. Allah itu loh ya, Pak. Berarti bunyi nih. Benar. Berarti ini mengingatkan kepada Allah. Berarti segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, berarti ini hal yang luar biasa. Oke. Termasuk salah satunya adalah musik itu sendiri. Syair, misalnya syair, bagaimana puji-pujian kepada Rasulullah SAW, itu kan luar biasa. Benar. Gitu. Dan kalau memang diingatkan bahwa ada musik yang melalaikan, ya semuanya melalaikan. Jangan musik, handphone aja yang kita pegang bahwa pemirsa yang nonton hari ini juga itu bisa melalaikan. Betul. Atau kalau orang mengharamkan ini pusaka, keris, golok, apa ini haram mana. Kalau mau ngomong fair gitu ya, kita itu lebih ini yang lebih bahaya dari handphone. Isinya lagi variatif lagi kan. Belum lagi isinya. Ini isinya yang bagus-bagus saja melalaikan. Betul. Pekerjaan kita melalaikan. Artinya tergantung orangnya, Tergantung orangnya memandang. Apapun yang ada di Iya. sekitarnya bisa Bisa melalaikan dia gitu Bisa. kan. Bahkan Tapi- orang-orang yang kita cintai bisa melalaikan kita kepada Allah. Nah, Oh. betul. Aneh mau nanya lagi nih, boleh? Silakan tanya, nggak apa-apa. Jangan dimasukin konten ente. Syirik aja juga. Dari sekian banyak lagu gua nih, banyak yang paling berkesan yang mana? Apakah Tombo Ati atau yang lain? Jadi gini, lagu itu saya rasakan seperti anak-anak saya. Jadi mana yang keluar itu pasti cantik, pasti indah. Cuman tetangga sebelah bilang lagu ini lebih cantik, yang ini lebih indah, yang ini silakan saja. Tapi yang jelas, kenapa orang bilang udah Mas Opik buatnya satu lagu aja, jangan satu album. Kan sekarang nggak pakai cuma satu lagu, udah bikin single. Saya enggak. Saya maunya 10 lagu, 12 lagu. Kenapa? Sebenarnya 10-12 lagu yang saya tulis ini perenungan saya kepada hidup saya. Allah. Jadi apa yang saya tuliskan di dalam 10 lagu, 12 lagu ini tulisan tentang hidup saya. Kembali Jadi lagi itu ke ini yang tadi ya. proposal saya kepada Allah. Artinya kembali lagi ke yang tadi, bahwa artinya bukan karena tujuan ini bakal meledak atau Bukan. tidak, tapi karena memang ini adalah curahan hati Bukan. yang kemudian tuangkan dalam sebuah lagu gitu ya. Betul. Jadi nggak boleh, biasanya sih kalau udah terkontaminasi kita buat lagu, wah ini bisa jadi ini udah keduluan sama pengen, udah keduluan sama hasil apa, biasanya nggak jadi. Iya, betul. Biasanya nggak jadi. Benar. Jadi Kayak tetap- gini, ini setiap Ramadan pasti identik dengan lagu-lagu gua. Betul. Ya kan? Alhamdulillah. Yang apa tuh? Yang Ramadan tiba. tiba-tiba Apaan tiba-tiba Ramadan? Tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Itu kan sampai anak kecil apal semua tuh. Iya. Itu pun berarti sesuatu yang bukan jadi harapan gua di awal ya. Itu bonus Ya, berarti. bonus. Tetap targetnya, karena gini, banyak musisi, banyak penulis, banyak teman-teman yang baru, mungkin buat The Jeff juga gitu ya. Dia targetnya terlalu tinggi, as a superstar, punya fan jutaan. Ini nggak mesti kayak begitu. Itu hal. Itu tipuan, pangkat, jabatan, duit, apa itu palsu. Popularitas. Pernah tuh saat-saat kacau dalam hidup kita, terus semua pergi meninggalkan ini, nggak ada itu, nggak ada. Apa yang ada? Nggak ada. Nama besar kosong, uang kosong, ini album kosong-kosong. Masya Allah. Itu pelajaran para pemirsa, pelajaran itu yang harus diambil oleh kita. Nah, kayak gini bos, satu lagu nih gua. Satu lagu itu gua bisa menyelesaikan harinya memang sudah ditentukan atau sesuai mood gua. Sesuai mood. Ada satu lagu yang saya tulis sampai 3 tahun, satu lagu. Satu lagu. Ada yang lagu itu bisa sehari 2 hari selesai. Ada yang berapa waktu yang sekejap bisa selesai. Itu 3 tahun prosesnya lama apa ganti-ganti lirik atau gimana? Bos? Ya itu biasanya itu perang dulu. Kita perang sama keduluan, sama pengen dipuji dulu. Allah. Itu namanya di situ ya. Itu dulu dihilangin dulu. Itu dihilangin dulu. Ada satu lagu, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah, Ya Rahman, Anta Allah, Anta Rahman, Anta Allah, Ya Rahman. Itu lama sekali nulis itu ya, bahwa aku ini tak berdaya ya Allah. Kau lemparkan aku ke timur jadi burung, maka aku burung. Ke sana jadi kura-kura, jadi kura-kura. Ingin jadi matahari, jadi bulan, jadi bulan. Ternyata aku ini nggak bisa menjadi apa-apa selain apa yang kau inginkan. Allah. Jadi saya pengen cerita lama merenungnya itu ya, lama merenungnya.